Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efridayanti SPDI, UPTD SDN 257 Bangkelang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Ade Suranta dan pengajar praktek Ibu Yul Ummi Sahida. Dalam video ini saya akan membahas materi 1.1.h demonstrasi konseptual modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat dihormati. Dia dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu. Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ia memandang pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Ki Hajar Dewantara diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di dunia dan di Asia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana agar tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut dapat terwujud? Caranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun peran seorang guru dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, yang pertama, guru berperan menjadi penuntun atau pemberi arah bagi murid. Murid menjadi subjek bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga, guru memahami karakteristik setiap murid, memahami potensi dan gaya belajar murid. 4. Guru harus mengarahkan pembentukan karakter budi pekerti yang baik pada setiap murid. Peran guru dalam penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat penting. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan peran guru sebagai pendidik dan pengajar dengan 3 semboyan yang sangat terkenal. 1. Ingarso Sungtulodo. Seorang guru harus bisa menjadi contoh atau panutan bagi muridnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Seorang guru harus dapat memberikan bimbingan dan menciptakan ide-ide yang kreatif yang dapat membangkitkan motivasi murid. Yang ketiga, Putburi Handayani. Seorang guru harus memberikan dorongan atau motivasi kepada muridnya. Agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid, maka dalam pembelajaran di kelas guru harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, mulai melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan teknologi mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dan sekolah sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang bervariasi, di mana di sini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang kedua, pembentukan karakter, di mana siswa mengerjakan sholat duha dan zuhur secara berjamaah. Kemudian melaksanakan 3S. Yang ketiga, mengerjakan tugas piket secara bergotong royong atau kerjasama, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah pengembangan diri dengan mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka dan drum band.
Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah. Yang pertama, masih rendahnya minat murid dalam mengikuti ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang ada di sekolah. Kedua, masih rendahnya pemahaman guru mengenai model pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Ketiga, masih rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus saling memotivasi satu dengan yang lain untuk mengikuti pelatihan dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan tentang model pembelajaran yang berpusat pada murid, baik secara online ataupun offline. Yang kedua, guru harus mulai melakukan model pembelajaran yang bervariasi dan berorientasi pada murid sesuai dengan karakteristik kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga, guru juga harus mengikuti pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai perkembangan saat ini, agar murid merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran. Yang keempat, guru harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada murid untuk semangat dalam menggali potensi yang ada pada setiap murid sehingga mereka terdorong untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri di sekolah. Sekian penjelasan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.